Pembicaraan tentang akhlak, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Sekarang kita sampai di halaman 78. Qala al-musannif hafizahullah, Anil Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya, qala jaa A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka orang Arab Badui ini bertanya, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhilnil jannah. Ajarilah aku sebuah amalan yang menyebabkan saya masuk syurga. Faqala la in kunta aqsarta al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah. Ya, yani sungguh kau telah bertanya dengan satu pertanyaan yang mana jawabannya sangat penting untuk kau ketahui dan yang lain. A'tiqin nasamah, a'tiq an-nasamah. Ini bebaskanlah budak, bebaskanlah budak. Apakah kau memiliki budak yang muslim kau bebaskan, atau kau membeli budak kemudian kau bebaskan dia? Wa fukkar raqabah. Fukkar raqabah ini salah satu maknanya bebaskan budak. Oleh karena itu Arab Badui tanya lagi, ya Rasulullah, awalaysa biwahidah, bukankah dua perintahmu tadi itu sama maknanya, yaitu membebaskan budak? Maka Nabi bersabda, lah, tidak sama. Inna itqan nasamah an tafarrada bi itqiha. Ini maksud dengan itqan nasamah itu kau dengan hartamu kau sendirian membebaskan budak. Apakah kau membeli budak itu 100% kau bebaskan dia, atau kau memiliki budak kau bebaskan 100%? Sedangkan faqqar raqabah an tu'ina fi itqiha, an tu'ina fi itqiha, yaitu kau membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan. Apakah dia itu seorang budak yang ingin merdeka kau bebaskan? Apakah orang itu terlilit hutang sehingga dia membutuhkan bantuanmu, kau bantu dia sehingga bebas hutang-hutangnya? Atau apa saja beban-beban yang ada pada seseorang, kau bantu dia sehingga ringan beban, tidak ada lagi yang membebani dia, kau bantu dia apapun persoalan dia. Itu beda antara itqun nas sama dengan fukka ar-raqabah. Yang ketiga yang Nabi perintahkan adalah wal minhatul waquf. Minhatul waquf ini kau meminjamkan kepada seseorang onta betina yang penuh dengan susu, sehingga dia tinggal meras, orang itu memerasnya sehingga menikmati susunya. Mungkin dia punya banyak onta ya kawan, betina, dan menghasilkan susu onta, ya, maka dia pinjamkan satu onta yang susunya banyak, tinggal sama orang yang miskin itu diperas sehingga dia setiap hari minum susu sampai tidak ada lagi susunya, baru dikembalikan ontanya. Ya, begitulah ya kawan. Itulah makna apa? Al-minhah
al-waquf. Kemudian wal fai'u ala dzirrahimidz zalim. Kemudian yang keempat, kau berbuat baik sama kerabatmu yang zalim. Kau berbuat baik dengan kerabatmu yang zalim. Ini dia cuek, dia musuhi, tapi tetap yang dimusuhi tadi itu berbuat baik, mengunjungi, mengirim apa kebaikan, hadiah, walaupun dia dicuekin, walaupun dimaki-maki dan lain sebagainya, karena dia mengharapkan pahala aja di siapa, sehingga dia nggak peduli dengan maki-makian kerabatnya itu. Fa illam tutiq dzalik, jika kau tidak sanggup melakukan itu semua, fa at'imil ja'i', kau beri makan orang yang lapar. Apakah itu makan siang atau makan malam, sore, ya. Wasqidh dham'ah, dan berilah minum orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah manusia kepada yang baik, yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan laranglah manusia dari kemungkaran. Fa in lam tutik dzalik, jika kau tidak sanggup itu juga, fakuffa lisanak illa minal khair, jagalah lisanmu dari keburukan, jangan diucapkan kecuali apa? Kebaikan. Allahu Akbar. Inilah ajaran Islam ya kawan. Ajaran yang penuh dengan kebaikan, membantu orang, meringankan orang yang kesulitan. Inilah ajaran Islam. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan sama orang lain, jangan menyakiti orang. Jaga lisanmu, jangan berbicara kecuali yang baik-baik saja. Kaitannya dengan bab silaturahmi, ya jelas di sini salah satu perintah Nabi kepada Arab Batu ini adalah kau berbuat baik dengan kerabatmu yang zalim. Apalagi yang enggak zalim. Yang zalim aja, kerabat yang zalim aja kita disuruh berbuat baik. Apalagi yang tidak zalim. Lebih mudah kerabat yang khair, thayyib, senyum, ya kan? Mudah kita berbuat baik sama dia. Tapi yang wajahnya cemberut, bermuka masam, matanya melotot, lisannya, semua hewan di kebun binatang keluar semua. Nah, kita disuruh baik sama dia. Bayangkan coba. Nah, inilah Islam ya. Karena mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis la yadkhulul jannah qati' ini sudah pernah kita bahas. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, yang dimaksud dengan nafi di sini tidak masuk surga, yaitu orang yang tidak akan masuk surga selamanya apabila dia menghalalkan pemutusan silaturahmi. yakni memutuskan silaturahmi hukumnya haram. Tapi ketika dia menghalalkan, nah ini beda lagi sudah. Berarti dia telah melakukan dosa yang membatalkan keimanannya, sehingga dia kekal di neraka dan tidak akan masuk surga. Nah, di sini pelajaran buat kita jamaah sekalian, jangan sampai kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena hak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah, bukan kita. Allah saja yang berhak itu. Tapi kalau misalnya ada orang tidak menghalalkan
pemutusan silaturahmi. Jadi dia marah aja sama kerabatnya, akhirnya dia memutuskan hubungan baik dengan kerabatnya. Nah, ini dosa besar. Ini dosa besar. Dan dia terancam disiksa. Maka kondisinya ada dua, bisa jadi dia itu disiksa di neraka terlebih dahulu terus masuk surga, atau dia langsung masuk surga karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesimpulan dari penjelasan Syekh Hafizahullah. Kemudian an Abi Ayyub Sulaiman maula Uthman bin Affan. Abu Ayyub Sulaiman budaknya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashiyat al-khamis lailat al-jumu'ah. Faqala uharrij ala kulli qati' rahimin lama qama min indina. Falam yakum ahad hatta qala thalathan. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Ya. Fadakhala 'alayha faqalat lahu ya ibn akhi ma ja'a bik. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kadza wa kadza. Qalat irji' ilayhi fasalhu lima qala dha. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna a'mal bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatul jumu'ah fala yaqbal 'amala qati'i rahimin. Rawahu Bukhari fil Adab al-Mufrad. Artinya, kata Uthman bin Affan, datang kepada kami Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, pada waktu sore, Kamis sore, ya, menjelang malam Jumat atau di malam Jumat. Faqala harij ala kulli qati rahmin lama qama min indina. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, siapa yang malam ini masih membawa dosa, memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya, saya akan beri kabar kepada dia dengan kabar yang menyedihkan. Sampai 3 kali. Siapa yang sore ini, Kamis sore ini, atau malam Jumat ini, dia masih memutuskan hubungan dengan kerabatnya, maka saya akan beritahu kepada dia berita yang tidak enak buat dia. Sampai 3 kali ngomongnya dia. Maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang mendengar perkataan Abu Hurairah itu, berdiri dia dan menemui bibinya, saudari kandung ayahnya, yang dia tidak nyopo, tidak menyapa, memutuskan hubungan gitu dengan bibinya sudah 2 tahun. Maka dia bertamu kepada bibinya. Maka bibinya berkata, wahai anak saudaraku, ada apa kau datang? Maka dia menjawab, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan demikian, menakut-nakuti orang yang memutuskan silaturahmi. Maka bibinya berkata, irji, kembali kamu kepada Abu Hurairah, tanya kenapa dia mengatakan demikian. Maka ditanyalah kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjawab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, amalan anak Adam, sungguh amalan Bani Adam itu ditampakkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat, sore sampai malam Jumat, dan tidak akan diterima amalan seseorang yang memutuskan silaturahmi. Hadis ini jamaah sekalian dikuatkan oleh hadis-hadis sebelumnya tentang ancaman pemutusan hubungan dengan kerabat. Lam yuhibba Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadzal waqt
alladzi tu'radu fil a'mal 'ala Allah azza wa jalla an yakun bainahum qati'. Ini Abu Hurairah memperingatkan ya pada hari Kamis malam itu Jumat ya, maka beliau memberikan nasihat yang sangat penting bahwa amalan pada waktu itu diangkat oleh malaikat, ditampakkan di hadapan Allah, dan tidak akan diterima amalannya orang yang memutuskan silaturahmi. Wa arada bidzalika an yunabbiha al-hadirin in kana fihim qati' an yatruka al-qati'ah. Maka beliau memperingatkan orang-orang yang hadir, jika di antara mereka ada yang memutuskan silaturahmi, maka adalah dia menyambung hubungan baik. Walihada qama ahaduhum da'iba. Oleh karena itu ada seorang yang berdiri dan dia bertobat. Wa wasala ammatahu allati kana qad saramaha limudda sanatain. Dan dia akhirnya mendatangi bibinya yang dia putus hubungan selama 2 tahun. Hadis ini dalam Adabul Mufrad dikuatkan oleh hadis sahih Muslim. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sah dari dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna fayuqalu anziru hadain hatta yastaliha anziru hadain hatta yastaliha anziru hadain hatta yastaliha fa idza kana hadha bain umum muslimin bika idza kanat ash-shahna bain dhabil arham ashakka al-amru a'dham. Masya Allah. Ya, perhatikan ini ikhwani barakallahu li wa lakum, hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Coba di sini menunjukkan keutamaan tauhid ya ikhwan. Orang yang bertauhid menyerahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah dan dia tidak mau syirik sama sekali, maka diampuni oleh Allah. Kecuali apabila seseorang yang antara dia dengan saudaranya muslim ada permusuhan tanpa hak, maka dikatakan kepada malaikat, tunda 2 orang ini, tunda amalannya 2 orang ini sampai keduanya berdamai, tunda amalannya 2 orang ini sampai keduanya berdamai, tunda amalannya 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Coba lihat ya akhwan, ini apabila di antara umat Islam, apalagi dengan kerabat yang itu memiliki hak lebih besar daripada dengan orang Islam. Ya Allah. Maka di sini faedah penting ya jamaah. Yang pertama tadi sudah disampaikan tentang betapa istimewa orang yang bertauhid. Oh, dia diampuni oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua, di sini menunjukkan keutamaan berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan orang Islam, dan berbuat baik kepada kerabat. Jelas di sini bahayanya syirik dan pemutusan hubungan baik tanpa hak. Kenapa ada kalimat tanpa hak? Karena ada juga pemutusan dengan hak, seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan hubungan dengan Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya karena meninggalkan perang Tabuk tanpa uzur selama 50 hari. Jadi boikot itu ada yang disyariatkan, ada yang dilarang.
Yang disyariatkan itu dalam rangka untuk hajar syar'i, memboikot secara syar'i, karena yang diboikot itu ada harapan untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau misalnya seorang memboikot seseorang, ternyata yang diboikot itu justru yang benar, nah ini yang boikot ini salah, maka tidak boleh dia memboikot orang tanpa hak. Atau yang diboikot itu tidak mungkin akan balik. Nah, di sini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh diboikot ya sampai dia tobat atau enggak tobat. Ada lagi yang mengatakan al-aula, lebih utama jangan diboikot, tapi didekati dan didakwai. Karena kalau diboikot kadang dia tambah jauh dari kebenaran. Maka sabar dengan perilaku orang-orang yang didakwai. Jelas ya jamaah. Selanjutnya silaturahmi wajibatun wa la tatimmu illa bi ma'rifatil mar'i li nasabi. Bahwa silaturahmi, berbuat baik sama kerabat itu wajib, dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal siapa nasabnya. Maksudnya siapa nasab dia dari bapak dan ibunya. Itu ya ikhwan. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidak akan sempurna silaturahmi kecuali dengan mengetahui, mempelajari saudara-saudara dari bapak dan ibunya, maka mempelajari tentang nasab bapak dan ibunya, hukumnya apa? Wajib. Fa idza kana la ya'rifu qarabatahu wa dawi rahimihi, fa kaifa yasiluhum wa la ya'rifu. Kalau dia tidak tahu mana kerabat dia, mana kerabat dekat dan jauhnya, mana saudara kandung, mana paman, mana, ya bagaimana dia bisa silaturahmi? Fa yajibu 'al aba al-'inayah bi ta'rifi abna'ihim. Maka orang tua dalam memberikan perhatian masalah ini dengan mengenalkan kepada anak-anak mereka kerabat-kerabat mereka. Misalnya saudara sebapak lain ibu, kan ada orang itu poligami, ya, tapi diam-diam, tidak memberitahu kepada istri yang pertama dan juga anak-anaknya yang pertama dari istri pertama. Sampai 20 tahun anaknya gede kabeh pisan, ya kan? Istri-istrinya udah meninggal misalnya, maka dipanggil anak-anaknya, iki lo saudaramu. Loh, saudara yang mana, Bi? Saudara saya ini. Nah, harus diberitahu. Ya, walaupun beda ibu, gitu ya, kawan. Misalnya ada orang ya punya pekerjaan di 4 kota, maka dia punya istri di 4 kota, 4 pabrik, 4 kota, di 4 kota. Maka masing-masing pabrik 1 istri, tanpa memberitahu dia. Misalnya, wah anaknya gede-gede kabeh, iki 5, iki 6, iki 7, ya kan? Umurnya 20-an kabeh bisa. Ya, kurang lebih segitu. Maka ketika lebaran kumpul semua, diundang semua sama bapaknya. Iki loh saudara-saudaramu. Oh. Nah, begitu ya. Iku lek duwe pabrik ya, akhi. Allah musta'an. Baik, kemudian qalu fa innahu la bu'd birrahim idza qarubat wa in kanat ba'idah. Ya, kerabat yang jauh itu akan dekat walaupun posisinya dia jauh. Wala qurba biha idza ba'udat. Tapi walaupun dia itu adalah kerabat dekat, tapi karena nggak pernah diperhatikan, nggak mau tahu, seolah-olah dia itu kerabat yang jauh, walaupun sebenarnya secara syar'i dia adalah kerabat yang dekat.
ila bu'da birrahim da qurribat. Tidak akan jauh kerabat, ya, walaupun dia sebenarnya secara nasab jauh, jika didekatkan, ya, ini diperhatikan, akrab, ya, disambung, wasalat, ingkar ba'ida, walaupun sebenarnya dia secara nasab dia jauh. Misalnya sepupu sekali, sepupu dua kali, kan jauh itu ya, sepupu dua kali, tapi karena sering dikunjungi akhirnya seolah dekat. Li'anna al-bu'da kama yuqal fil qulub, sebab yang dimaksud sesuatu itu jauh apabila itu jauh dari hati, jauh di hati. Kalau orang Indonesia bilangnya jauh di mata, ya, jauh di mata, jauh di hati, padahal dia itu kerabat dekat. Fa idza kanat al-qulub qariba, jika hati itu sudah dekat, wa muta'alif al-jina, fa laysa hunaka bu'd, maka tidak ada istilah jauh. Dan di antara tanda kiamat, ya ikhwani barakallahu li wa lakum, di antara tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kathratul uquq, banyaknya anak-anak yang durhaka. Kif, bagaimana? Di antara contoh-contohnya, anak-anak yang lebih dekat dengan sahib-sahibnya, teman, dia dengan temannya dekat sekali, bendina ditraktir, tapi bapak ibunya dia jauh, maksudnya gak dekat sama bapak ibunya. Nah ini salah, ini durhaka, ini anak durhaka ini. Jangan sampai seperti itu. Berarti dia tidak mengerti siapa urut-urutan yang harus kita berbuat baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub wal sahibi bil jamb wal sahibi bil jamb wa ma malakat aymanukum, ya, Awwa bin Sabil. yakni Allah Ta'ala berfirman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Setelah tauhid, ikhlas, apa yang Allah perintahkan? Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah sama kedua orang tuamu. Ini Allah loh yang nyuruh ini. Manusia yang disebut oleh Allah pertama kali kepada kita untuk kita berbuat baik itu siapa? Wabil walidain, orang tua. Allah tidak menyebut pertama di situ sahibak, temanmu, enggak, your friend, enggak ada begitu. Yang ada apa? Walidain, dua orang tuamu itu. Setelah itu siapa? Wabidil qurba, dan kerabatmu. Kerabat itu siapa ya? Yang dekat, ya, yang berkaitan dengan bapak ibu, ya, saudara kandung kita, paman kita, bibi kita dari bapak dan ibu, ponakan kita, kakek nenek kita. Itulah kerabat dekat kita ya jamaah. Kalau nggak paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja, Pak Le, Bule, Pak De, Bude, sama ponakan, kemenakan, ponakan, ya. Kemudian saudara kandung, terus mbah lanang, mbah wedok dari bapak dan ibu. Itulah kerabat dekat kita ya jamaah. Perhatikan itu. Sudahkah kita berbuat baik sama mereka? Bagaimana Ustaz sudah meninggal mereka? Doakan. Mbah yang sudah meninggal itu doakan. Itu salah satu cara kita berbuat baik sama nenek moyang kita. Karena kalimat kakek dan nenek itu bukan hanya bapak ibunya, bapak ibu kita, tapi terus sampai ke atas. Itu kerabat kita. Buyut, doakanlah buyut itu. Jadi kalau mendoakan, Allahumma gfirli wali walidayya wali ajdati wa jaddati jami'an minal muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, dan ampunilah nenek moyangku
Nah, di situ kakek dan nenek semuanya sampai ke atas yang muslim. Karena Bani Kenaro ini dari Kenaro sampai berapa itu yang muslim kita nggak tahu, iya kan? Antum kan Kenaro toh, Arema toh. Ada yang Bani Gajayana, ada yang Bani Padimura, ada yang Bani Gajah Mada, ya kan? Nah itu kan kakek kita yang masuk Islam itu yang keberapa kita nggak tahu. Karena dulu di zamannya Kenaro itu rata-rata agamanya apa? Hindu, ya kan? Nah, maka doakan semua kakekmu itu sampai yang paling atas, yang masuk Islam, yang jadi muridnya Wali Songo. Iya, atau murid-muridnya Wali Songo, atau selain Wali Songo yang masuk Islam. Alhamdulillah. Dan doakan juga cucu, lupa saya, dari bapak ke atas, bapak ibu kita ke atas, terus dari anak ke bawah, termasuk cicit dan canggah apa sampai itu, yang bawahnya lagi. Itu doakan keturunanku sampai hari kiamat yang muslim. Karena itu keluarga kita, kerabat kita. Setelah kerabat siapa Allah sebut? Wabidzul qurba wal yatama, baru anak yatim. Yatim itu orang yang nggak punya bapak, tapi dia punya ibu, itu yatim. Wal masakin, wal jari, wabidzul qurba wal yatama wal masakin. Yatim, masakin, orang miskin, baru setelah itu wal jar, dzil qurba, tetangga dekat. Tetangga dekat itu maknanya ada dua, tetangga dekat samping rumah-rumah kita, atau qurba di sini maknanya kerabat. Ini tetangga yang dia ada hubungan kekerabatan dengan. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Kemudian wasahib, baru tahu sahib. Keberapa itu? Hitung aja nanti, ya. Lihat di Quran di surat An-Nisa 36. Wasahib bil jamb, baru sahib. Lah ini orang anak zaman sekarang lebih menghormati sahib daripada orang tuanya, kerabatnya. Nah, mari kita cek ya kawan, apakah kita sudah mengamalkan ini sesuai dengan prioritas yang Allah sebutkan. Bahkan ada yang sangat menghormati temannya, tapi dengan orang tuanya dia memusuhi. Kok seolah-olah orang tuanya itu orang yang harus dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Baik jemaah sekalian. Kemudian di sini, walihada idza kana bainal mar'i wa bain ba'dawi rahimihi alladziina tajma'uhu bihim qaraba ba'idat wasil fa innahu yahus bi qurbin syididi minhu. Oleh karena itu walaupun itu kerabat jauh itu yang di luar kerabat dekat tadi, ya sepupu sekali, sepupu dua kali, dan seterusnya. Anak-anaknya sepupu, nah itu kan jauh sekali. Nah, atau satu kabilah, nah itu jauh sudah. Sama-sama Bani Ken Arok misalnya, jauh sudah itu kan, begitu ya kawan. Maka apabila sering dikunjungi, sering diperhatikan, maka jadinya dekat. Jangankan kerabat jauh yang sering dikunjungi jadi dekat. Sahib saja, kalau setiap hari ketemu, ramah tamah, minum cappuccino dan pisang goreng, dekat dia. Teman ngopi. Zaman sekarang ini anak-anak suka ngopi semua. Hatta baik anak-anak itu suka kopi karena bapaknya seneng kopi. Ya, itu ya kawan. Baik, mana tadi ya kawan? Idza kanu min dzawi rahimihil qaribin walakin laysa bainahu wa bainahum tawasul. Tapi walaupun kerabat dekat tapi enggak ada hubungan sama sekali, enggak pernah say hello wala syai, ya. Wala salam wala kalam wala fulus wala pisang goreng wala cappuccino shake, nggak ada sama sekali. Akhirnya
tambah jauh walaupun dekat. Sebenarnya secara nasab dia dekat. Wa kullu rahimin atiya yaumil qiyamah amama sahibiha. Ya Allah, ini yang saya takutkan ini. Ya, kata Rasulullah, setiap rahim akan berdiri nanti pada hari kiamat di depan orang itu yang memutuskan silaturahmi itu. Yatashhadu lahu bisila in kana wasala. Dia akan bersaksi bahwa orang ini menyambung silaturahmi. Jadi ada makhluk namanya rahim. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ada makhluk namanya apa? Rahim. Nanti pada hari kiamat dia akan jadi saksi, mempersaksikan setiap orang. Oh, ini orang baik sama kerabatnya, lolos. Oh, ini orang gak baik sama kerabatnya, gitu ya. Wa alaihi qati'a in kana qata'a. Dan dia akan bersaksi bahwa orang ini memutuskan silaturahmi. Dia buruk hubungannya dengan temannya, dengan kerabatnya. Ar-rahim yaumil qiyamah imma syahid sahibiha atau syahid alaih. Maka rahim, makhluk yang bernama rahim akan menjadi saksi. Apakah dia akan membela kita atau menjadi musuh kita? Itu ditentukan hari ini ya ikhwan. Kana wasilan, jika dia menyambung hubungan baik, syahidat lahu bisilah, maka dia bersaksi bahwa dia telah dulu di dunia berbuat baik. Waqad raditu waqad radiyat an yasila rabbul alamin man wasalah. Sehingga barang siapa yang dipersaksikan oleh makhluk yang bernama rahim nanti pada hari kiamat bahwa dia orang yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, maka Allah menyambung hubungan baik sama orang itu. Sebaliknya, kalau ada orang di dunia memutuskan silaturahmi, maka mendolimi semua kerabatnya, wal'iyadu billah. Karena dia ingin menguasai warisan, misalnya dikuasai semua warisan, ahli waris yang lain gak dikasih sama sekali, akhirnya dia putus hubungan. Nah, ini rahim akan bersaksi bahwa dia buruk hubungannya dengan kerabatnya, maka Allah tidak akan menyambung hubungan baik sama orang itu. Allah putus hubungan, apa nggak ngeri ya? Allah putus hubungan sama orang yang memutuskan silaturahmi. Ya Allah, Allah menja'alna minal wasilin. Allah menja'alna minal wasilin. Ya Allah, golongkan kami semua ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menyambung hubungan baik dengan kerabat. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan amin ya kawan. Jauhkan kami semua ya Allah dari pemutusan silaturahmi. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang tidak baik. Jauhkan kami dari sifat pemutus silaturahmi. Amin. Bab berikutnya, rahmatul iyal, yang keenam, yaitu sayang kepada keluarga. Innal Islam dinur rahmah. Agama Islam adalah agama rahmat. Wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmah. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penuh kasih sayang. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutusmu wahai nabi kecuali menjadi kasih sayang buat manusia, makhluk Allah. Wa fi sahih Muslim qala, dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammad, saya ini Muhammad. Apa arti Muhammad ya ikhwah? Yang terpuji. Wa Ahmad, saya yang paling terpuji. Wal muqaffi, wal muqaffi, yakni aku yang menghancurkan kesyirikan. Wal hashir, yakni hashir, aku yang pertama kali dibangkitkan. Ini manusia akan dibangkitkan di bawah kakiku. Jadi Rasulullah sudah dibangkitkan nanti dari alam kubur, baru yang lainnya dibangkitkan. Wa nabiyut taubah, aku adalah nabi taubat, yakni aku mengajak manusia untuk taubat. Dan aku adalah nabi yang banyak bertobat. Wa nabiyur rahmah, dan aku adalah nabi yang penuh kasih sayang dengan makhluk, dan aku mengajarkan kasih sayang. Wa fi Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam Sahih Tirmidzi
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang orang yang punya sifat sayang itu akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Allahumma rzuqna rahmatak, Allahumma ja'alna min ibadika ar-ruhama. Ya Allah, berilah kami rahmatmu dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang penyayang. Amin. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sungguh di antara apa yang akan dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah adalah dari hambanya yang penyayang. Penyayang kepada orang-orang yang harus dia sayangi. Makhluk Allah, pokoknya makhluk Allah. Kasihan sama orang. Orang yang suka kasihan sama orang, sehingga dia melakukan sesuatu yang menyelamatkan orang, hatta hewan. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada makhluk Allah maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Wa rahmatul Islam rahmatun 'amma syamilul alamin lil alamin. Dan rahmat, kasih sayang dalam Islam itu umum, meliputi seluruh makhluk. Wa hadithuna an naw'in muhimmin 'azimin fi babir rahmah. Pembicaraan kita berkaitan dengan satu hal, bab penting, yaitu bab rahmah, kasih sayang. Ya, ini di antara akhlak yang baik adalah seseorang itu memiliki sifat penyayang. Ala wa huwa rahmatul walid li waladih, yaitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Kalau seorang bapak mungkin boleh dikatakan sayangnya kalah sama uminya, itu normal. Tapi jangan dibilang bahwa bapak itu nggak sayang sama anak. Ya, yang pertama kali yang mencari rezeki siapa? Sebab rezeki, oh, bapaknya. Ketika mendengar dia lagi di kantor, anaknya lagi sakit, gak tenang dia. Kalau dia betul tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, kantornya, maka dia langsung kirim itu Grab ke rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Itulah seorang bapak. Tidak mungkin seorang bapak itu cuek sama anaknya, betul nggak Pak? Ya, maka anak harus tahu itu. Jangan sampai mereka mengatakan bahwa bapaknya itu tidak sayang. Wallahi kalau nggak sayang diuncal nang jurang ya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Cok sampai ya kawan. Cok sampai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.